Sekarang kita memasuki chapter 3, yaitu Adjusting the Accounts atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan sudah mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle adalah prinsip bahwa perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja telah dipenuhi. Expense Recognition Principle menyatakan bahwa perusahaan mengakui beban pada periode di mana mereka berupaya untuk menghasilkan pendapatannya. Nama lainnya adalah Matching Principle. Beberapa kejadian yang menimbulkan adanya jurnal penyesuaian. Yang pertama, terdapat beberapa kejadian yang tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien jika dilakukan, seperti penggunaan perlengkapan. Yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi, karena biaya tersebut nantinya akan kadaluarsa seiring dengan berjalannya waktu, seperti biaya penggunaan gedung, peralatan, dan aset tetap lainnya, lalu sewa dan juga asuransi. Yang ketiga, beberapa item mungkin tidak tercatat, seperti tagihan layanan utilitas yang biasanya akan diterima perusahaan pada periode akuntansi berikutnya. Nah, berikut adalah jenis adjusting entries. Secara garis besarnya terdiri dari dua, yaitu deferral dengan accrual. Untuk deferral sendiri adalah penangguhan pengakuan untuk pendapatan dan beban, seperti prepaid expense atau beban dibayar di muka, yaitu di mana beban tersebut dibayar terlebih dahulu secara tunai sebelum digunakan. Yang kedua, unearned revenues atau pendapatan diterima di muka, di mana kas sudah diterima sebelum memberikan jasa. Untuk kelompok accruals, terdiri dari accrued revenues, di mana jasa sudah diberikan namun belum menerima kas atau mencatat penerimaan kas. Dan accrued expense, yaitu beban sudah terjadi namun belum membayar kas atau mencatat pengeluaran kas. Berikut adalah ringkasan untuk adjusting entries. Untuk prepaid expense, untuk prepaid expense sebelum penyesuaian maka yang terjadi adalah aset overstated, karena prepaid expense sendiri adalah kategori kelompok dari aset. Dan expense akan understated, sehingga dibutuhkan jurnal penyesuaian, debit, expense, kredit, aset, atau prepaid expense tersebut. Untuk unearned revenues, di mana sebelum penyesuaian yang terjadi adalah liabilities overstated. Kenapa? Karena unearned revenue sendiri merupakan kelompok dari liabilities. Dan revenues akan understated. Sehingga dibutuhkan jurnal penyesuaian, debit liabilities atau si unearned revenues tersebut, dan credit revenues. Untuk yang accrued revenues, maka sebelum penyesuaian yang terjadi adalah aset understated dan revenues pun understated. Sehingga dibutuhkan jurnal penyesuaiannya debit aset, credit revenues. Accrued expense sebelum penyesuaian yang terjadi adalah expense understated, liabilities understated. Sehingga jurnal penyesuaiannya debit, expense, credit, liabilities. Nah, untuk memahami lebih lanjut lagi tentang jurnal penyesuaian, mari kita kerjakan exercise-nya. Kita memasuki problem 2, yaitu di mana Camomile Photography menyiapkan laporan keuangan tahunan pada 31 Desember 2021. Dan berikut adalah data tambahan mengenai adjusting entries dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan kita diminta untuk menyiapkan jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2021. Untuk nomor 1, Camomile loan $30,000 cash to Dilma on June 1st. Jadi di 1 Juni, Camomile meminjamkan cash kepada Dilma dan lalu menerima notes dalam jangka waktu 1 tahun dan juga interest rate-nya 9%. Interest will be paid in full at maturity. Jadi nanti baru akan dibayar pada saat jatuh tempo. Sehingga untuk nomor 1 ini Camomile yang akan menerima interest revenue dari si Dilma. Jadi kita harus mencatat jurnal penyesuaian untuk interest-nya. Debitnya adalah interest receivable, karena Camomile belum menerima cash atau uang dari interest revenue-nya tersebut. Karena di sini interest-nya will be paid in full at maturity. Dan kreditnya adalah interest revenue. Jadi interest revenue-nya kita akui dahulu, tapi untuk periode
1 Juni sampai 31 Desember. Nah, jadi untuk periode 1 Juni sampai 31 Desember, yaitu 7 bulan. Nah, 7 bulan dikali dengan pokok dari notes-nya, yaitu 30.000, dikali bunga dari notes-nya 9%. Namun 9% itu untuk 1 tahun, sehingga perlu dibagi 12, karena kita mau cari untuk 7 bulan saja. Sehingga didapat interest receivable-nya 1.575. Dan interest revenue adalah sama nilainya, 1.575. Di nomor 2 adalah 1 September, Chamomile meminjam 400.000 dari Black Bank dan menandatangani notes dengan pokok bunganya $400.000 dan interest rate-nya 12%, jatuh tempo 3 tahun. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa interest was paid every month on first atau at the beginning of next month. Jadi di mana bunga untuk September nantinya akan dibayarkan di awal Oktober. Berikut juga untuk bunga Oktober dibayarkan di awal November, bunga November dibayarkan di awal Desember. Nah, sehingga bunga Desember dibayarkan nantinya di awal Januari. Sehingga di sini per 31 Desember ini kita harus menyesuaikan bunga untuk Desember yang nantinya dibayar di awal Januari. Nah, karena di sini Chamomile meminjam uang dari bank, maka Chamomile membayar interest-nya. Jadi dengan mendebit interest expense dan mengkredit interest payable. Karena interest payable ini, bunga Desember nantinya kan baru dibayarkan di awal Januari. Untuk porsi bunganya yaitu dari bunga Desember, yaitu mulai 1 Desember sampai 31 Desember. Itu 1 bulan. Jadi sama dengan 1 bulan dikali pokok dari notes-nya adalah 400.000 dikali persentase interest-nya 12%. Namun 12% itu untuk 1 tahun. Jadi perlu dibagi 12, karena kita mau cari bunga di bulan Desember saja, yaitu 1 bulan. Didapatlah 4.000. Begitu pula dengan interest payable-nya. Nomor 3, perusahaan membeli 1 tahun insurance policy pada 1 Februari sebesar 18.000 cash. Jadi pada saat transaksi terjadi, perusahaan mencatatnya sebagai prepaid insurance di debit dan cash di kredit 18.000. Nah, sehingga di 2021, ini kita mau cari berapa sih insurance yang telah kadaluarsa. Yaitu dengan mendebit insurance expense dan mengkredit prepaid insurance. Yang kadaluarsa berarti di 2021 mulai dari 1 Februari sampai 31 Desember. Yaitu 11 bulan. Nah, berarti 11 bulan dikali 18.000. Tapi ingat 18.000 ini untuk 1 tahun. Berarti harus dibagi 12. Karena kita mau cari hanya 11 bulan, yaitu dari 1 Februari sampai 31 Desember. 16.500. Itu adalah insurance yang telah kadaluarsa. Sekarang di nomor 4, yaitu pada 1 Oktober, Chamomile membeli kamera seharga 9.000 dengan menandatangani notes payable 6 bulan, 8% dengan pokok pinjamannya 9.000. Interest will be paid in full at maturity. Nah, ini maturity ya maksudnya. Jadi, interestnya nanti baru akan dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, sehingga dalam hal ini, di 1 Oktober kan si Chamomile yang menyerahkan notes payable untuk membeli kamera. Jadi, di 31 Desember kita harus mencatat interest expense. Jadi debitnya interest expense
kreditnya interest payable. Untuk jangka waktu, dari pertama dia menyerahkan notes-nya 1 Oktober sampai 31 Desember. Yaitu dari 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 3 bulan dikali pokok notes-nya sebesar 9.000 dikali bunganya 8%. Tapi jangan lupa 8% adalah untuk 1 tahun, jadi harus dibagi 12. Karena biasanya keterangan bunganya itu hanya 8%, biasanya berapa persen. Nah, itu biasanya menerangkan persentase untuk 1 tahun. Nah, dalam hal ini, interest expense-nya yaitu $180. Nah, sehingga interest payable-nya juga sama, $180. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, ini ada daftar aset, tanggal belinya yaitu acquisition date, total cost-nya, biaya perolehan asetnya, dan useful life yaitu umur manfaatnya. Nah, biasanya kalau kalian menemukan keterangan seperti ini adalah keterangan untuk depresiasi atau penyusutan aset tetap. The planned asset were being depreciated at the same amount of depreciation every year. Nah, ini maksudnya same amount of depreciation every year, setiap tahunnya itu sama, artinya dia menggunakan metode garis lurus, yaitu yang setiap tahunnya sama. Nah, kita buat dulu jurnal penyesuaian untuk penyusutan, yaitu depreciation expense di debit. Nah, kreditnya adalah accumulated depreciation. Tapi karena asetnya ada banyak, jangan lupa kita harus bedain accumulated depreciation-nya. Kalau depreciation expense itu kalian boleh bedain, kalian boleh gabungin. Kalau accumulated depreciation, jika asetnya ada banyak, itu harus dipisah. Yaitu pertama, land itu tidak disusutkan ya. Karena land punya umur manfaatnya yang tak terbatas. Sehingga kita mulainya dari building sampai kamera yang new. Accumulated depreciation building, accumulated depreciation laptop, accumulated depreciation kamera. Nah, kameranya boleh digabung. Nah, rumusnya bagaimana untuk mencari depreciation? Karena menggunakan garis lurus, jadi kalian mudah saja. Contohnya yang building. Building cost-nya adalah 90.000. Umur manfaatnya 20 tahun. Tanggal belinya 1 Agustus 2018. Nah, 1 Agustus 2018 itu kan sudah tahun-tahun lalu. Sehingga kalau garis lurus, kalian mudah aja. Walau dia belinya 1 Agustus, itu kan gak full 1 tahun, tapi di tahun-tahun berikutnya tetap disusutkan 1 tahun. Jadi hanya di Agustus 2018 saja dia cuma disusutkan selama 5 bulan. Seperti itu. Jadi kalau garis lurus mudah. Kalau misalnya dia belinya tahun-tahun lalu, udah berarti tahun berikutnya langsung disusutkan per tahun. Itu 90.000 dibagi 20. 4.500 untuk si building. Untuk laptop kita lihat cost-nya 8.000 dibagi laptop belinya. Nah, ini perlu hati-hati. 1 April 2021. Jadi tahun ini ya 2021. Nah, jadi 8.000 dibagi 4 tahun. Tapi jangan lupa kita kan mau cari penyusutannya dari 1 April 2021 sampai 31 Desember 2021. Yaitu dikali, yaitu dari 1 April sampai 31 Desember adalah 9 bulan. Jangan lupa per 12.
Didapatlah akumulasi depresiasinya 1.500. Kemudian untuk kamera. Untuk kamera karena ada dua nih, kamera dan kamera yang baru. Nah, kita hitung dulu untuk kamera yang lama. Kamera yang lama, cost-nya 6.000, umur manfaatnya 2 tahun. Tapi dia belinya 1 Januari 2020, jadi udah tahun lalu. Jadi kita nggak peduliin proporsinya itu harus dibagi 12 atau enggak. Ini yang lama. Ditambah, jangan lupa yang baru. Yang baru cost-nya adalah 9.000. Dibagi umur manfaatnya 3 tahun. Tapi jangan lupa, belinya itu tahun ini, Oktober 2021. Nah, dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021 adalah 3 bulan. Maka harus dikali 3 dibagi 12. Jadi total akumulasi depresiasinya 3.750. Itu untuk kamera. Nah, sekarang cari depreciation expense-nya. Kita totalkan semua accumulated depreciation, didapatlah totalnya 9.750. Itu adalah depreciation expense. Nomor 6, Camomile menyewa scanner pada 1 Desember 2021 selama 3 bulan dan membayar rental charge 600 untuk 3 bulan in advance, yaitu dibayar di muka. Sehingga pada saat transaksi, maka Camomile mencatatnya sebagai prepaid rent. Jadi, untuk 31 Desember, jurnal penyesuaiannya adalah kita mau mencari berapa yang sudah kadaluarsa. Jadi, kita merecord rent expense di debit, dan kreditnya adalah prepaid rent. Dari periode 1 Desember sampai 31 Desember, yaitu 1 bulan. Nah, sehingga insurance rent expense-nya adalah 1 bulan dikali nilai prepaid rent-nya yang dibayarkan 600. Namun, 600 itu hanya untuk 3 bulan. Jadi, dibagi 3. Maka itu 200. Prepaid rent juga 200. Nomor 7, trial balance pada 31 Desember 2021 menyajikan ada saldo supplies sebesar 1.750. Perhitungan supplies menyatakan 500 masih di tangan, yaitu on hand atau tersisa nama lainnya. Nah, sehingga karena perusahaan mencatatnya sebagai supplies di trial balance-nya, jadi sekarang di adjusting entries kita harus mencari berapa supplies yang telah terpakai, sehingga mendebit supplies expense dan mengkredit supplies sebesar yang telah terpakai, yaitu yang tertera di trial balance adalah 1.750, sedangkan melalui perhitungan yang on hand atau tersisa adalah 500. Jadi supplies expense sebesar 1.250 dan supplies juga 1.250. Selanjutnya adalah untuk 20 Desember. 20 Desember, Camomile menerima 27.000 cash in advance. Cash in advance itu seperti cash yang diterima di muka. Nah, sehingga perusahaan mencatatnya sebagai unearned revenue dari si Olong, yaitu customer kita. For a total of 3 event of photograph. Nah, 9.000 untuk setiap event. Eventnya itu ada Christmas, tanggal 25 Desember, ada ulang tahun untuk 31 Desember, dan New Year Eve pada 1 Januari 2022. Nah, karena perusahaan mencatatnya sebagai unearned revenue, sehingga di jurnal penyesuaian kita harus menyesuaikan berapa sih unearned revenue yang telah kadaluarsa. Atau istilah lainnya, berapa sih jasa yang telah kita lakukan, kita selesaikan untuk Ulung, yaitu customer kita.
Sehingga jurnal penyesuaiannya debit unearned revenue, kreditnya service revenue sebesar. Nah, kita lihat di sini sudah dikasih tahu untuk 3 event kan totalnya 27.000. Satu eventnya 9.000. Jadi kita tinggal analisa event mana aja yang sudah diselesaikan sampai 31 Desember ini. Yang pertama Christmas 25 Desember. Berarti sudah dilakukan jasanya. Untuk birthday 31 Desember. Nah, 31 Desember kan di bulan ini. Di masa ini berarti sudah diselesaikan. Untuk New Year Eve 1 Januari 2022. Nah, 2022 masih tahun-tahun depan. Sehingga yang sudah diselesaikan adalah Christmas dan birthday, dua event tersebut. Jadi kita tinggal kalikan 9.000 harga satu eventnya dikali dua event yang sudah kadaluarsa, yaitu total 18.000. Nomor 9, the utility bill untuk Desember sebesar 500 was unpaid, yaitu belum dibayar sampai 31 Desember 2021. Sehingga jurnalnya adalah utilities expense di sebelah debit dan kreditnya adalah utilities payable sebesar 500. Nomor 10 yaitu invoice atau faktur sejumlah 12.000 atas servis yang dilakukan selama bulan Desember. Belum dicatat per 31 Desember 2021. Nah, karena dia masih invoice, artinya uang tersebut belum diterima oleh Camomile. Sehingga kita mendebit accounts receivable dan mengkredit service revenue karena jasanya telah dilakukan. Sebesar 12.000. Nah, sekian adalah pembahasan mengenai problem 2. Semoga dapat membantu kalian lebih memahami konsep adjusting entries ini.